Halo anak-anak, mengawali semester ini kita akan membahas bilangan berpangkat. Pada pertemuan kali ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bilangan berpangkat positif dan yang kedua adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Akan dilanjutkan nanti dengan latihan beberapa soal. Oke, coba perhatikan contoh berikut ini. 5 pangkat 3. Pada kelas-kelas sebelumnya, pasti kamu sudah tahu apa artinya 5 pangkat 3 ini. Betul sekali, 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Betul sekali, hasilnya berapa? 5 kali 5 sama dengan 25, dikali 5 berarti sama dengan 125. 5 pangkat 3 ini disebut pangkat positif karena pangkatnya adalah 3. Dan 3 ini merupakan bilangan positif. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Negatif 3 kuadrat atau negatif 3 pangkat 2. Apa yang kau pikirkan jika melihat angka ini? Ya, kalau kamu melihat perpangkatan seperti ini, yang dipangkatkan hanyalah 3-nya saja. Sedangkan tanda minusnya tidak ikut dipangkatkan, sehingga akan menjadi negatifnya di luar, kemudian 3 kali 3, sebanyak 2 kali karena pangkat 2. Sehingga 3 kali 3 adalah 9, minnya di luar, sehingga tetap negatif 9. Coba bedakan dengan contoh yang ketiga ini. Apa yang kau lihat pada contoh yang ketiga ini, atau kamu menemukan beda di mana antara contoh kedua dan ketiga? Ya, betul. Yang contoh kedua negatifnya tidak dikurung, sedangkan ini dikurung. Apa artinya ini? Artinya berarti yang dikuadratkan adalah angka yang di dalam kurung ini. Berarti yang dikuadratkan bukan 3-nya saja, tetapi negatif 3. Sehingga kita dapatkan sama dengan negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif menghasilkan positif, sehingga 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Coba perhatikan beda dari dua ini. Sebelum Ibu lanjutkan ke berikutnya. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Misalnya ada contoh begini. Y pangkat 2 sama dengan 36. Kamu disuruh mencari nilai Y. Apa yang kamu pikirkan untuk menemukan nilai Y? Ya, betul. Mencari berapa kali berapa, sebanyak 2 kali yang menghasilkan 36. Kira-kira Y-nya berapa? Ya, betul sekali, Y-nya sama dengan 6. Karena 6 dikali 6, ini kan 6 kali 6 berarti sebanyak 2 kali, karena di sini pangkat 2 sama dengan 36. Contoh berikutnya. C pangkat 3 sama dengan negatif 8. Berapakah nilai C-nya? Berarti kamu harus bagaimana menghitungnya? Ya, betul, memperkirakan berapa kali berapa kali berapa. Di sini sebanyak 3 kali karena pangkatnya 3, yang menghasilkan adalah negatif 8. Berapa kira-kira C-nya? Ya, betul sekali, C-nya adalah negatif 2. Karena negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ini sebanyak 3 kali. Karena di sini pangkat 3 adalah hasilnya negatif 8. Sampai sini bisa, sehingga kita bisa dapatkan 5 pangkat 3 ini disebut pangkat positif, karena 3 ini merupakan positif. Selanjutnya, kita bisa katakan 5 itu disebut bilangan pokok, sedangkan 3 ini, pangkatnya ini disebut pangkat, dan 125 itu disebut sebagai hasil perpangkatan. Coba diamati lagi, jika ada kesulitan, bisa diulang kembali. Oke, berikutnya kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Coba kamu lihat dari yang kita jelaskan sebelumnya. Kalau kamu dapatkan soal semacam ini bagaimana? Ya, 2 pangkat 3. Apa artinya 2 pangkat 3? Berartinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Betul. Kalau 2 pangkat 2 berarti 2-nya sebanyak 2 kali. Sekarang kamu lihat. Sekarang berjejer ini 2-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dikatakan sebagai 2 pangkat 5.
Kalau misalnya angkanya semakin banyak kan semakin panjang. Adakah cara yang singkat? Coba kamu lihat. Di sini 3, di sini 2. Pangkatnya 3 dan 2. Sekarang pangkatnya menjadi 5. Bagaimana menghubungkan 3 dan 2 ini menjadi 5? Berarti diapakan? Ditambah. Betul sekali. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, di sini 2, di sini 2, kemudian dikalikan, walaupun pangkatnya berbeda, maka cara menyelesaikannya adalah bilangan pokoknya ditulis 1 saja, kemudian pangkatnya ditambahkan. Sehingga kita simpulkan, jika A pangkat M dikalikan A pangkat N, bilangan pokoknya sama-sama A, kemudian pangkatnya M dan N, dihubungkan dengan tanda kali, maka cara mengerjakan secara singkatnya diapakan? Pangkatnya ditambah. Bilangan pokoknya hanya ditulis sekali, berarti menjadi A pangkat M tambah N. Oke, itu sifat pertama. Sifat yang kedua. 5 pangkat 3 dibagi, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya juga sama. Tetapi pangkatnya berbeda. Kemudian kalau di atas dikali, maka di bawah ini dibagi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau kita uraikan, 3 pangkat 5 artinya 3-nya sebanyak 5 kali, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 3 pangkat 2 sebanyak 2 kali. Tanda bagi dengan tanda per ini sama artinya. Kemudian kita cancel atau kita coret-coret, 3 dengan 3 kita coret, 3 yang 2 ini juga kita coret. Sehingga yang sisa adalah 3-nya masih berapa? Sebanyak 3 kali. Maka kita tulis 3 pangkat 3. Bagaimana cara mempersingkatnya? Kalau ini kan panjang. Adakah cara singkatnya? Coba kamu lihat hubungannya. Ini 5, ini 2. Menghasilkan 3. Ayo, bagaimana? Pangkat yang depan 5, pangkat yang belakang 2. Terus di sini dibagi. Hasilnya pangkatnya menjadi 3. Dari mana hubungannya? Ya, betul sekali dikurang. Sehingga kalau ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, kemudian ini dibagi, maka pangkatnya dikurang. Sehingga kita dapatkan kesimpulan yang kedua, jika A pangkat M dibagi A pangkat N, bilangan pokoknya A sama-sama A, kemudian dibagi, pangkatnya berbeda, ini M dan N, maka cara mengerjakan secara singkat, pangkatnya dikurang. Ya, betul sekali. Sifat yang berikutnya, A pangkat 2 pangkat 3. Jadi pangkat sebanyak 2 kali. Pertama pangkat 2, setelah itu pangkat 3. Apa artinya ini? Berarti A kuadratnya ini sebanyak berapa kali? 3 kali. Maka kita tulis A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2. Sebanyak 3 kali. Sama seperti yang di atas tadi, kalau dikalikan, pangkatnya ditambah. Maka ini kita tambahkan 2 tambah 2 tambah 2 jadi 6. Sehingga dapatkan A pangkat 6. Cara singkatnya bagaimana? Coba lihat. Ini 2, ini 3. Menghasilkan 6. Maka diapakan? 2 dengan 3 ini supaya jadi 6 diapakan? Dikalikan. Sehingga kalau di dalam kurung seperti ini, maka pangkatnya dikalikan. Sama seperti ini, kita simpulkan yang ketiga. Jika A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikali. Hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan N. Itu sifat yang ketiga. Berikutnya, ini coba lihat. Misalnya 2 kali 3, tanda titik ini biasa dibaca kali. Dalam kurung 2 kali 3 pangkat 2. Ini bisa kita tulis, kita kalikan bisa 2 kali 3, 6, pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. Adakah cara lainnya? Ya, cara lainnya kita lihat. Menjadi 2 pangkat 2. Pangkat 2 ini berasal dari ini kan 2 pangkat 1. Ini 2. 1 kali 2 adalah 2, menjadi 2 pangkat 2. Dikali 3-nya juga kita pangkatkan 2. Karena ini 1, ini 2. 1 kali 2. Berarti 2. Kita lihat 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 kali 9 juga sama, jadi 36. Jadi kalau di dalam kurung seperti ini, kemudian pangkatnya di luar, maka
pangkat bilangannya dikalikan. Sehingga kita lihat sifat yang berikutnya. A kali B pangkat M, maka akan diuraikan menjadi A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Sifat yang kelima, melihat 2/3 pangkat 5. Ini kalau kita uraikan berarti 2/3-nya sebanyak berapa kali? 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Perkalian pecahan berarti atas dikali atas, bawah dikali bawah. Di atas 2-nya sebanyak 5, maka kita tulis 2 pangkat 5. Yang di bawah 3-nya sebanyak 5, kita tulis 3 pangkat 5. Bagaimana cara singkatnya? Cara singkatnya kalau kita melihat ini berarti langsung 2 pangkat 5, 3 pangkat 5. Itu sifat yang kelima, yaitu A per B pangkat N, maka bisa ditulis menjadi A pangkat N per B pangkat N. Coba lihat kelima sifat ini, kamu pahami betul-betul. Sekali lagi sifat yang pertama, bilangan pokok sama, kemudian dihubungkan dengan tanda kali, maka pangkatnya ditambah. Bilangan pokok sama dihubungkan dengan tanda bagi, maka pangkatnya dikurang. Kalau di dalam kurung, maka pangkatnya dikali, sama dengan ini. Kemudian kalau seperti ini, berarti pangkatnya berlaku untuk atas dan untuk bawah. Oke, sifat-sifat ini akan sangat penting karena selama pembelajaran bilangan berpangkat, sifat-sifat ini akan kita pakai terus. Oke, kita mulai dengan contoh soal. Sifatnya, supaya tidak lupa, sifatnya saya letakkan di pojokan sini. Nanti sambil latihan soal, kita melihat sifat mana yang akan kita pakai. Coba lihat contoh soal 1. C pangkat 2 dikali C pangkat 3 dikali C. Bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya beda. Kira-kira kita mau pakai sifat yang mana? Ya, betul sekali kita akan menggunakan sifat yang pertama ini. Berarti pangkatnya diapakan? Ditambah. Oke, akan menjadi C, bilangan pokoknya C berarti C tetap. Kemudian pangkatnya kita tambahkan. 2 tambah 3 tambah 1. Dari mana 1 ini? Ya, C saja ini artinya C pangkat 1. Sehingga 2 tambah 3, 5. 5 tambah 1, 6. Sehingga hasilnya 2 pangkat, C pangkat 6. Bagaimana? Mudah? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. 10 pangkat 6 dibagi 100.000. Bagaimana ini? Kita mau pakai yang mana? Kita mau pakai sifat yang kedua, tetapi bilangan pokoknya beda. Maka kita harus ubah bilangan pokoknya menjadi sama dulu. Yaitu 100.000 ini kita ubah 10 pangkat berapa supaya sama dengan depannya. Ya, karena nolnya 5, maka ini adalah 10 pangkat 5. Maka kita tulis 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 5. Ingat, kalau sifat yang kedua pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Sehingga didapatkan 10 pangkat 6 dikurang 5. 6 kurang 5, 1. Sehingga 10 pangkat 1 atau hasilnya sama dengan 10. Betul sekali nomor 3. Dalam kurung A pangkat 2, B pangkat 3. Bagaimana? Sifat mana yang akan kita pakai? Betul sekali kita akan pakai sifat yang keempat ini. Ya, berarti akan menjadi apa? Pangkatnya ini akan kita kalikan. Ya, betul. Jadi ini gabungan kita bisa pakai sifat ketiga dan keempat. Sehingga menjadi A, pangkatnya kita kali, 2 kali 3, 6. 2 kali 3, kemudian B-nya di sini kan 1, berarti 1 kali 3. Sehingga menjadi A pangkat 6 kali B pangkat 3. 6 didapat dari 2 kali 3, 3 ini dapat dari 1 kali 3. Berikutnya contoh nomor 4. 2 pangkat 4 dikali 3 kali 18. Kalau begini bagaimana? Aduh Bu Guru, tidak ada bilangan pokok yang sama. Ini tidak bisa dikerjakan sebagai bilangan berpangkat. Jangan menyerah dulu, ini bisa. Caranya apa? Ini kita pecahkan ke faktor prima. 6 itu berapa? 2 kali 3. Sedangkan 18, 2 kali 9 atau 2 kali 3 kali 3. Sehingga kita dapatkan
2 pangkat 4 tetap, 6-nya kita ubah menjadi 2 kali 3, 18-nya 2 kali 9. 9-nya ini kan kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2, sehingga menjadi 2 pangkat 4 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 pangkat 2. Setelah ini, 2-nya kita jadikan 1, 3-nya kita jadikan 1. Semua dikali berarti pangkatnya ditambah, sehingga 2-nya akan menjadi 2 pangkat 4 tambah 1 tambah di sini juga 1. 4 tambah 1 tambah 1. Sedangkan 3-nya pangkatnya ini 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah menjadi 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Oke, berikutnya soal nomor 5. Ini mulai agak kompleks. Bagaimana penyelesaiannya ini? Pakai sifat yang mana? Kita masih pakai sifat 3 dan 4. Karena ini dalam kurung, maka pangkatnya akan kita kali. Sehingga kamu dapatkan M pangkat 5 kali 4, betul. N-nya 3 kali 4. Kemudian belakangnya tetap. Kita lihat hasilnya. 5 kali 4 adalah 20. 3 kali 4, 12. Kemudian belakangnya tetap. Setelah itu kita apakan? Sama seperti contoh nomor 4, yang M kita gabung dengan M, yang N kita gabung dengan N. Karena semua dikali, maka pangkatnya dijumlah. Sehingga menjadi M-nya pangkat 20, di sini 2, maka 20 tambah 2. Sedangkan N-nya, di sini 12, di sini pangkat 1, maka 12 tambah 1. 20 tambah 2 berapa? 22. Kemudian 12 tambah 1, 13. Sehingga kita dapatkan M pangkat 22 dikali dengan N pangkat 13. Oke, bagaimana? Sampai contoh kelima, semua bisa dipahami? Tidak terlalu sulit, bukan? Walaupun kelihatannya, aduh, pangkatnya banyak. Tapi ternyata setelah dikerjakan tidak terlalu sulit. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh nomor 6. Nah, sifatnya tetap saya simpan di sini, supaya kalau lupa kamu bisa ingat sifat yang mana yang akan saya pakai. Nah, coba sifat mana yang akan dipakai? Ya, yang depan ini kita akan gunakan sifat yang keempat ini. Kemudian tanda bagi berarti kita akan menggunakan sifat yang kedua. Jadi gabungan sifat keempat dan kedua. Kalau dikurung begini berarti pangkatnya diapakan tadi? Ya, betul, pangkatnya dikali. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 kali 2, ya betul, 5-nya 4 kali 2, kemudian dibagi, belakangnya tetap. Karena belakangnya tidak ada kurung, maka tetap. Setelah itu, 3 kali 2 berapa? Ya betul, 3 kali 2, 6, 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Setelah itu pembagian berarti pangkatnya di apa? Ini pembagian berarti pangkatnya dikurang. 2 kita kumpulkan dengan 2, 5 kita kumpulkan dengan 5. Sehingga menjadi 2 pangkat 6, dari sini 6, kemudian karena dibagi maka dikurangi dengan 3. Kemudian yang belakang 5 pangkat 8 dikurangi 4. Kemudian hasilnya adalah ini 2 pangkat 3. 3 ini didapat dari 6 kurang 3. Kalau 4 ini didapat dari 8 kurang 4. Hasilnya 4. Oke, sampai contoh nomor 6. Saya pikir sudah mulai bagus. Contoh nomor 7. 4 pangkat 2 per 5 pangkat 3. Kita pakai sifat yang mana? Ya, betul sekali, sifat yang kelima. Berarti ini kita kalikan pangkatnya karena dalam kurung. Nah, kemudian 5 juga kita pangkatkan dengan bilangan ini ya. Oke, kita mulai sehingga kita dapatkan 4 pangkat 2 dikali 3. Karena dikurung maka dikali. 5-nya adalah pangkat 3. Sehingga kita dapatkan 4 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3. Ya. Berikutnya, nomor 8, contoh terakhir. Nah, contoh terakhir nih, kamu pikirkan. Kamu mau pakai cara yang mana ini kira-kira? Ya, betul. Ini gabungan. Bisa sifat mana? Sifat
keempat ada, sifat kelima ada, sifat pertama juga ada. Jadi kita sudah memakai sifat-sifat ini semua. Kita buka kurungnya dulu. Berarti pangkatnya di apa? Dikalikan sehingga kita dapatkan A yang depan ini A. Di sini kan pangkat 1 dikali dengan 3. 1 kali 3. B-nya ini 2 kali 3 per C-nya ini kan 1 kali 3. Kemudian tanda kali ini juga A, pangkatnya kita kali berarti 2 kali 5. Kemudian C-nya 3 kali 5. Kemudian kita hitung hasilnya. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Sehingga A pangkat 3, B pangkat 6, C-nya pangkat 3. Dikali dengan ini 2 kali 5, 10. 3 kali 5 adalah 15. Dikalikan. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Yang pangkat sama diapakan kalau dikali pangkatnya dijumlah. Berarti A ini dengan A, C dengan C, B-nya sendirian. Kita dapatkan A-nya, kita tambahkan karena dikali, maka pangkatnya dijumlah. Pangkatnya 3 tambah 10. B-nya 6 karena dia sendirian. Kemudian per C-nya juga dikali, berarti pangkatnya juga ditambah. 3 tambah 10, 13. 3 tambah 15 adalah 18. Sehingga kita dapatkan A pangkat 13, B pangkat 6, per C pangkat 18. Bagaimana sampai 8 contoh ini pada bilangan berpangkat positif dan sifat-sifatnya? Apakah masih mengalami kesulitan? Kalau mengalami kesulitan, silahkan di-download video ini. Setelah di-download offline, kemudian kamu bisa pelajari ulang-ulang sebelum mengerjakan tugas. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih dan selamat belajar.